November 2023 jadi momen yang dinanti-nantikan para nomine Ratu Film Festival atau RFF 2023. Acara penganugerahan bagi para sineas muda Tulungagung yang digelar di Auditorium Gedung Arif Mustaqim UIN 1 Tulungagung ini jadi saksi lahirnya puluhan karya film pendek berkualitas. 10 penghargaan untuk masing-masing kategori, yakni umum dan pelajar, akhirnya berhasil dibawa pulang para pemenang. Direktur Jawa Pos Radar Tulungagung Aris Sudanang dalam sambutannya mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang terlibat dalam ajang RFF 2023. Selain memberikan wadah kreativitas, festival ini adalah wujud inovasi sekaligus networking untuk kerjasama dalam membangun kemajuan skena film di Tulungagung. Menurut Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN 1, yakni Zulfatun Nikmah, RFF merupakan kompetisi berkualitas yang bisa menjadi wadah bagi para mahasiswa, khususnya Prodi KPI, untuk berkreasi dan mengimplementasikan ilmu yang didapatkan di perkuliahan. Sebagai RFF ini sebagai momen yang baru ketiga kalinya ini ya, sudah dapat dikatakan sebagai festival yang berkualitas. Baik, untuk mahasiswa saya kira ini pertama bisa memacu kreativitas karena tersedia ajang untuk penghargaan bagi sineas-sineas muda dari kalangan mahasiswa yang dekat, terakses dari Tulungagung, kemudian selain memicu kreativitas juga ada rasa kompetisi ya, memacu kompetisi yang positif, yang sehat dengan sesama sineas dari luar kampus, dan juga menjadi ajang untuk memperkuat kompetensi karena salah satu mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa KPI adalah mata kuliah produksi film. Jadi saya kira dengan adanya momen ini mahasiswa bisa memanfaatkannya untuk mempraktekkan, mengimplementasikan teori maupun mata kuliah yang sudah dipelajari di kampus untuk dipersaingkan ya, untuk dipersembahkan kepada masyarakat yang lebih luas. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Rahadi P. Bintara berpendapat bahwa kompetisi film seperti RFF ini tentunya juga bisa menjadi sarana pendidikan karakter, terutama untuk pelajar. Jadi melihat event seperti ini kami sangat memberikan apresiasi yang luar biasa. Pertama kepada penyelenggara dan kedua kepada para sineas yang terjun langsung terkait dengan produksi film-film ini. Karena apa? Karena lewat film-film seperti ini akan bisa memberikan intervensi kepada masyarakat yang menonton film-film ini untuk bisa menjadikan sebuah karakter di dalam yang ada di dalam film itu menjadi karakter bagi masyarakat yang menonton, dan sekaligus juga bisa memberikan teladan-teladan dari film-film yang ditonton ini untuk bisa diapresiasi di dalam kehidupan masyarakat secara umum dan pelajar pada khususnya. Sementara itu, dari kacamata juri, salah satunya Endi Kuswoyo, karya-karya RFF tahun ini kualitasnya meningkat dari tahun sebelumnya. Bahkan beberapa film menurutnya layak masuk Festival Film Nasional dengan sedikit penyempurnaan. RFF tahun ini menurut saya sangat luar biasa. Pertama dari jumlah peserta, jumlah film, termasuk kualitas ya. Kualitasnya sangat banyak peningkatan, apalagi yang pelajar. Kalau dulu itu yang saya wanti-wanti dan saya takutkan bapak tapi diperankan oleh anak SMA. Nah itu tahun ini nyaris tidak ada. Karena memang di awal sudah saya sampaikan juga sebagai juri, tolong itu sangat dihindari. Jadi film ya film gitu. Buatlah serealistis mungkin. Dari hampir 28 film yang saya tonton, yang kesalahan fatal itu cuma satu film. Saya lupa, mungkin kategorinya pelajar. Jadi clip on ini terlihat. Padahal ceritanya bagus banget, tapi clip out-nya itu terlihat, harusnya kan disembunyikan. Nah, hanya itu saja untuk tahun ini, sangat luar biasa. Dan pastinya dari segi cerita, twist-twistnya sangat bagus. Cuman satu lagi bagi saya, beberapa film menurut saya tidak perlu sampai 15 menit, tapi dipanjang-panjangin menjadi 15 menit. Itu aja sih yang perlu
kayak nonton itu aduh gitu lah. Untuk para pemenang sangat luar biasa, harusnya mereka kolaborasi menjadi bagian dari Tulungagung atau nanti nextnya film-film itu harus dikirim ke festival-festival lain, misalkan ke Piala Maya, ke FFI, ke JAP Jogja. Kalau memang di situ ada sponsor, toh juga bisa diminimalisir lah, sponsor itu bisa diedit ulang dengan judul yang sama, bisa ditempelin misalkan aktor terbaik tapi dikirim ke sana kan bagus, atau skenario terbaik ada kayak logo Padi Kapasnya gitu. Itu akan menjadi nilai plus ketika dikirimkan ke festival. Berarti memang kalau film-film ini sudah insya Allah layak ke festival? Layak, jadi siapapun yang menurut saya, kan jurinya bukan cuma saya, kalau saya melihat lebih ke teknis, lebih ke cerita, terutama opening dulu 5 menit pertama itu mampu nggak mengikat kita gitu. Ada film yang bagus tapi openingnya terlalu panjang sehingga udah ketebak, ini pasti begini nih gitu. Dan film-film yang masuk nominasi saya rasa bisa diedit ulang, dirapetin, dipadetin untuk dikirim lagi ke festival-festival yang lain. Terima kasih untuk RFF 2023, semangat untuk yang keempat kalinya nanti. Wah, kabar baik nih buat para nomine dan pemenang. Bisa banget tuh ikutin saran dari Pak Endi. Di akhir acara, akhirnya diumumkan pemenang film terbaik kategori umum dan pelajar. Dan selamat untuk film Lalu Waktu dan Kelakon. Yuk kita tanyain gimana perasaan dan perjuangan para pemenang saat proses kemarin. Yang jelas kami bangga, Mbak. Tidak mengira bahwa film Lalu Waktu menjadi film terbaik. Dan proses dari menggarap film Lalu Waktu kemarin, ya kita alhamdulillah kompak. Dari sutradara, dari semua kru, pemain, kemudian DOP, itu semua kompak. Dan selama berapa hari ya kemarin? 3 hari ya? Proses 3 hari, kurang lebihnya kita mengambil gambar, terus kemudian proses editing itu yang cukup deg-degan saat itu. Seperti itu, Mbak. Monggo Ya, nambahin sedikit aja. Kemarin banyak juga sih kendala-kendalanya ya, selain ya memang kita kompak, tapi ya namanya alam ya. Kalau syuting kan kita harus entah nanti ada suara azan atau malam-malam ada suara jangkrik dan banyak lagi kendala-kendala kayak gitu. Tapi justru itu yang bikin berkesannya. Justru momen-momen kayak gitu yang nggak bisa kami lupakan ya Pak ya. Buat tahun depan ya, yang paling dekat aja. Buat tahun depan sih kayaknya kita berangkat lagi berani ya Pak. Ya, siapa takut. Gitu, iya. Dan kayaknya melihat pesaing yang tahun ini, sepertinya tahun depan juga akan lebih sengit lagi ya, karena banyak sineas-sineas yang muncul, sineas-sineas berbakat di Tulungagung gitu. Ya kami sangat menantikan tahun depan seperti apa. Ya, gitu. Untuk teman-teman sineas tentunya harus terus berkarya supaya ya kita nantinya bisa berkompetisi secara sehat dan ajang karya itu akan menjadi bahasa kita memvisualkan. Sangat senang sekali tentu saja, perjalanan hampir 3 bulan, 4 bulanan, pokoknya Agustus itu kami mulai casting, kami mulai cari aktor-aktor terutama dari kelas 10 karena kelas 11-nya rata-rata itu membantu di belakang layar, dan saya sendiri kelas 12. Ini adalah tahun terakhir saya untuk mengikuti Ratu Film Festival 2023. Tentu saja saya sangat senang sekali, dan ya itu. Event seperti ini, dan kita juga bukan pertama kali ikut event seperti ini. Tentunya sangat senang akan adanya RFF. Setiap tahun kita ikut Ratu Film Festival. Dan tahun ini menang. Iya. Sangat bangga sekali. Salah satu atau keduanya? Terus berkarya, bagus atau jelek itu relatif. Pokoknya kalian pede dengan karya kalian, tentu kalian pede dengan apa yang kalian ciptakan, dan itu aja. Sekali lagi, selamat buat para peserta, nomine dan pemenang Ratu Film Festival 2023. Kami tunggu kejutan dan karya-karya selanjutnya tahun depan. Dari Tulungagung, tim liputan Radar Tulungagung melaporkan.